Hidup tuh bukan ajang lomba-lomba siapa yang menang, siapa yang paling sedih, siapa paling menderita, siapa paling bahagia, bukan. Tapi Emosi. iya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lera Redar. Yeay. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa aja? Kita hari ini mau ngomongin quarter life crisis. Nah, itu tuh apa sih artinya? Quarter life crisis itu saat kamu mulai mempertanyakan tujuan hidup kamu. Misalnya, abis ini mau kemana? Terus langkah apa yang bakal kamu ambil? Mulai mempertanyakan diri kamu, kayak hidup di dunia ini buat ngapain gitu. Kalau di artikel-artikel yang aku baca, itu tuh quarter life crisis ini biasanya terjadi di umur 25 tahun sampai 30-an ke atas. Tapi gak menutup kemungkinan umur 18 tahun atau 20 tahun gitu bisa ngerasain juga. Iya, benar. Kalau kalian sendiri tuh kapan mulainya udah ngalamin hal seperti itu gitu, mempertanyakan tujuan hidup kalian gitu? Kalau kamu, Cak, gimana? Kalau aku mulainya pas selepas seragam sekolah sih. Kayak memasuki umur 18 tahun. Kayak pas waktu SMA kan ngerasa kayak hidup tuh mudah-mudah aja. Abis tamat SMA, kuliah. Abis kuliah, kerja. Abis itu nikah, punya rumah, punya anak. Tapi setelah tamat sekolah, tamat SMA, hidup tuh lebih realistis gitu. Ternyata gak seindah yang dibayangin pas masih SMA. Aku juga sempat gap year setahun buat ngejar kuliah, tapi masih aja gagal. Nah, dari sini, dari gagal-gagal terus muncullah pertanyaan kayak, hidupku tuh kenapa kayak gini ya? Kok nggak sama kayak yang lain? Mulai insecure. Dan pada akhirnya udah tahu lagi. Ya gitulah ya pokoknya ya. Tapi intinya udah tahun-tahun itu udah memasuki dimana kamu mempertanyakan semua hal itu. Nah, tadi kayak yang kamu bilang tadi, habis tamat kuliah, dari lulus sekolah, terus kita lanjut kuliah, terus kita kerja, terus kita nikah, itu tuh udah kayak jadi standar orang kita. Udah jadi standar masyarakat Indonesia, ya kan? Kayak kita tuh dituntut untuk kuliah lah, dituntut untuk kerja, dituntut untuk menikah. Kayak usia-usia gitu tuh kayak, tok kamu usia 25 tahun kamu harus nikah, harus punya karir, kamu harus punya penyampaian. Kalau enggak kamu artinya gagal, artinya kamu gak sukses gitu. Soalnya tadi yang kayak kalian bilang, kalian gap year kan. Nah, kan pasti banyak orang yang mempertanyakan kenapa kalian gap year, kenapa kalian nunda dulu kuliahnya. Kan orang tuh pengennya tuh, orang kita tuh pengennya tamat sekolah harus kuliah, gak ada yang namanya tunda-tunda kayak gitu. Kalau nunda artinya kalian tuh gagal lah, dibilang apalah. Padahal kan setiap orang kan punya waktunya, timingnya gitu. Gak mungkin semuanya sama gitu kan. Sorry guys, gak mungkin semuanya sama gitu, menikah di usia 25 tahun, harus berkarir di usia begini, gak harus kan. Harus, semua tuh pasti punya waktunya, begitu guys. Terlalu lebay kan. Ya, bagaimana kalau saudari Rehan gitu? Kalau mulai ngalamin yang itu pas masih SMK sih, kelas 11. Soalnya tuh waktu kelas 11 kita kan dari program SMK-nya itu ada kayak praktek kerja lapangan. Dari itu tuh kayak udah berbaur sama dunia kerja dan kayak mikir bakalan ke depannya gimana, bakalan ini itunya gimana. Waktu PKL sih alhamdulillah cuman lihat yang seneng doang, walaupun yang susahnya juga kayak ada, tapi nggak susah yang kayak dunia kerja gitu loh. Semenjak pas udah PKL tuh kayak aku tuh harus kemana, mau lurus atau belok kanan atau belok kiri gitu kan. Terus pada nanya kan ke teman-teman yang sekelas, ini kalian mau lanjut kuliah atau enggak, mau kerja atau enggak. Soalnya kan SMK boleh kerja boleh enggak, boleh kuliah. Terus pas kelas 11 kelas 12 tuh masih kayak biasa-biasa aja, kayak nggak ada teman ambisnya. Maksudnya teman ambisnya ada tapi cuma hitungan jari, dan itu kan kayak teman-teman yang lain tuh apaan sih Han. Maksudnya kalau lu mau kuliah ya udah kuliah aja, maksudnya jangan kayak gembar-gemborin kita buat kuliah juga. Maksudnya kan tiap orang kan punya tujuannya masing-masing. Nah, pas abis kelas 12 kan UN, abis ujian praktik juga, itu baru mulai fokus ke ujian-ujian yang buat kuliah. Soalnya kan SMK beda lagi ya. Beda, banyak ujiannya kan. Alhamdulillah. Terus abis kelas 12 dan lain-lain tuh pada ketemu yang teman-teman seambis. Jadi kayak mulai ambis buat kuliah, terus mikirin kalau udah kuliah ngapain, ngikut organisasi apa enggak, kayak mikir banget. Terus kerjanya juga kayak society masyarakat lah, ngikutin standarnya gitu.
kendala-kendala apa sih yang kalian alamin gitu di usia 20 tahun ini gitu. Usia 20 Mm-mm. tahun. Oh. Yang pertama tuh aku jadi manusia yang pandai ngebuat jarak sama manusia lain. Iya bener, Kayak Social distancing. selain itu ya kan karena ngerasa takut dihakimi. Takut aja sama hal-hal yang bikin down, apalagi orang-orang yang toksik kan. Iya. Terus sebisa mungkin ngebangun tembok yang tinggi Iya. sebagai bentuk pertahanan tadi kan. Terus lama-kelamaan kayak suka menyendiri gitu loh. Apa ya, kayak semakin hari kayak berpikir temen banyak tuh nggak ada gunanya pas udah ada di posisi kayak gini. Iya. Jadi ya itu apa ya Kendalanya. Iya. kendala. Di usia ini kan. Yang paling parah pas itu sih pas kuliah sih. Hmm. Kayak mulai adaptasi sama dunia baru kan, orang-orang baru, yang budaya yang nggak Baru pernah lah, ditemuin tiba-tiba ada di circle itu. Nah, mulai ngerasain yang namanya kayak mental breakdown lah. Pernah kayak dalam sebulan itu beberapa kali nggak mau keluar kamar, nggak kuliah. Alhamdulillah. Betul kok. Pernah dalam sebulan itu beberapa kali kayak ngerasain bangun tidur tuh kayak sedih banget pokoknya. Nggak tahu sebabnya, pokoknya nggak mau keluar, nggak mau kuliah, nggak mau ketemu orang, semua HP dimatiin. Yang bisa dilakuin cuman kunci kamar kos, matiin lampu, tutup hordeng, udah nangis sampai ketiduran. Abis itu ya udah besoknya sembuh lagi kayak gitu, kayak biasanya lagi. Terus nanti ngulang lagi kayak gitu. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya gitu terus. Bukannya itu udah masuk ke ranah depresi ya kan? Kan depresi itu kayak kita nggak sadar, kayak air gitu. Nggak sadar, kadang naik turun. Terus itu sih apa yang kamu rasain tuh juga kayaknya dirasain sama orang, termasuk aku sih. Kayak kita nggak tahu mau mulai kayak mana, nggak tahu nyelesain masalahnya kayak gimana. Kayak ini tuh di mana sih mulai Akar permasalahannya. Bener-bener. Kayaknya semua orang ngalamin deh seusia kita, hampir semua orang. Apalagi tuh kalau udah nemu pertanyaan di kepala kayak apa tujuan hidup kamu. Iya. Itu parah sih, kayak langsung ngeblank otaknya, nggak tahu langkah apa yang mau diambil. Kayak tiap hari tuh pikirannya takut sama masa depan. Kayak percuma juga sih, kayak misalnya kan banyak yang bilang ya udah kalau ngerasa gitu tuh langsung ngomong aja, cari temen. Tapi tuh hal-hal yang private kayak gini nggak mudah diceritain gitu. Terus apalagi kalau nemu orang-orang yang main hakim sendiri, kayak baru cerita tuh dipotong. Ya udah kamu kurang bersyukur, kurang ibadah, kurang doa. Lihat tuh ada yang lebih susah dari kamu. Kayak dibanding-bandingin. Iya. Kayak siapa sih yang mau dibanding-bandingin hidupnya? Padahal yang dibutuhin kalau ada orang-orang kayak gitu tuh cuman butuh didengerin. Iya. Nggak usah dimotivasi gitu, karena udah capek dimotivasi terus. Kayak orang tuh tiba-tiba jadi apa? Jadi psikolog dan psikiater tiba-tiba ya kan? Walaupun nggak punya ilmunya, tiba-tiba jadi psikiater, jadi psikolog. Tapi untuk nasehatin ke diri sendiri tuh susah. Iya. Kan bener kalau misalkan orang tuh dia orang yang sedang menyembuhkan orang lain itu bisa jadi dia juga pengen disembuhkan. Orang yang membantu untuk menyelesaikan masalah bisa jadi dia juga pengen dibantu penyelesaiannya gitu. Kan kita nggak tahu isi hati orang. Tapi buat orang-orang yang sering menghakimi ini loh, yang kayaknya kayak ngerasa udah paling bener hidupnya ya kan? Siapa juga yang mau hidupnya tuh kayak orang juga mau hidupnya tuh lurus-lurus aja gitu, nggak ada kendala-kendala. Tapi kalau nggak ada kayak gitu tuh hidup tuh kayak kamu nggak bisa dapat norma-norma dari masalah yang kamu hadepin gitu kan. Kayak nggak dapet ini tuh loh deh, kayak nggak dapet pelajaran dari hidup lah, nggak akan belajar apa-apa dari hidup kalau misalkan dia nggak punya masalah. Nanti pas sampai di suatu masalah yang gede tuh dia kayak bingung sendiri mau kemana gitu loh. Nyelesainnya tuh kayak dia lari, nggak mau nyelesain masalahnya gitu loh. Kalau dia dapet suatu masalah yang gede. Iya benar sih. Apalagi tuh society kita tuh sering melabeling seseorang gitu. Ngasih label-label. Kayak misalnya kamu enak nggak belajar dapat A. Padahal nggak tahu perjuangan untuk nyampe ke situ gimana. Atau suka mendiskreditkan diri sendiri kayak baru segitu doang, aku nih lebih susah dari kamu. Padahal hidup tuh nggak harus ngebandingin masalah kamu sama masalah orang lain. Kayak setiap orang kan punya porsinya sendiri-sendiri kan, punya
perfect timingnya Iya. sendiri-sendiri. Itu tuh bukan ajang lomba-lomba siapa yang menang, siapa yang paling sedih, siapa paling menderita, siapa paling bahagia, bukan. Tapi Emosi. Iya sih. Iya, bukan ajang untuk dilomba-lombakan gitu. tapi society kita tuh nuntut tapi society kita tuh kayak nuntut kita untuk berlomba-lomba secara nggak langsung nggak sih? Maksudnya kalau kamu nggak gini udah kayak di judge gitu. Terus kalau kamu berbeda sedikit tuh udah kayak pasti nih anak nakal apa Iya, nyimpang bener, dikit, bener, iya. nyimpang dikit kayak gitu-gitu loh. Susah ya society kita ya. Mau pindah luar negeri aja lah. Ya, pindah luar negeri aja kita. Kayak Jerman tuh lebih ke kamu aku Iya. gitu. Lebih menghargai privacy nggak sih? Di Jepang juga kalau Bener. orang luar sama orang kita tuh nggak tahu beda. Kita tuh terlalu banyak lebih ke adat istiadat, Iya. turun temurun gitu loh, Budaya maksudnya kita. budaya kita gitu. Terus ini tuh kan karena ada standar tadi, ada standar dari masyarakat kita yang ngebentuk ini semua. Makanya orang tuh berbondong-bondong untuk ngelakuin hidup tuh kayak gitu. Tadi misalkan standarnya kita, kan standar orang kaya di Indonesia tuh kan punya mobil, rumahnya gede, terus anaknya kuliah negeri semua. Kan itu kan standar orang kita kan. Kalau misalkan ada orang yang nggak kuliah, terus dia hidupnya sederhana, terus dia nggak punya apa kayak barang-barang berharga yang mahal, ibarat itu kayak pasti dianggapnya belum sukses lah. Padahal kan kita nggak tahu ternyata dalam rumahnya ada segudang uang ratusan juta dia. Iya. Siapa tahu nabung emas kan. Iya. Nggak mau bayar pajak cuy. Iya. Nggak mau bayar pajak, mau bayar pajak. Soalnya tuh kayak sering loh, maksudnya dari luar tuh rumahnya biasa aja, dalamnya tuh nggak diliatin, nggak mau di instastoryin, maksudnya karena nggak mau bayar pajak kali ya. Iya kali aja. Sudah berasumsi tidak. Ya siapa tahu kan sekarang aja sepeda aja dipajakin coy, maksudnya kena pajak sepeda. Oh, Ngomongin